lemari. Astaga, mulai sekarang bisa kedeteksi mah. Bener nak, kita tuh nggak bisa nyembunyiin barang-barang aneh karena nanti pasti ketahuan. Untungnya warna lemari aku putih mah. Ya iyalah, isinya cuma slime. Kalau mama juga warna putih kok. Ya elah, kenapa ragu-ragu kayak gitu mah? Tenang aja, aku nggak bakal gigit mama. Dan aku juga tahu kok kalau warna lemari mama pasti putih. Baguslah, tapi hari ini mama tuh nggak enak badan. Jadi mama bakal mengurung diri di kamar. Maksudnya merawat diri. Ya udah sih mah, tapi kenapa hari ini tingkah laku mama agak aneh ya? Cuman udah, aku nggak mau seuzon. Kalau gitu aku pergi ke sekolah dulu. Keisha, ayo kita berangkat ke sekolah. Kenapa lo malah mundur-mundur? Mulai sekarang kita nggak usah temenan lagi, Vel. Tunggu. Maksudnya lo mau mutusin tali silaturahmi kita atau mau putus pertemanan? Bisa dibilang. Kenapa tiba-tiba gue jadi curiga? Ya udah, gue jujur aja ya. Sebenarnya gue udah dengar desas-desus mengenai nyokap lo. Hah? Rumornya nyokap lo nyembunyi sesuatu di dalam lemari yang ada di rumah lo. Walah, lo mikirnya macam-macam. Lo takut lo udah berapa kali sih ke rumah gue? Masa percaya sama rumor kayak gitu? Katanya ada yang lihat penampakan juga, Vel. Makanya kita sekarang gak usah temenan lagi ya. Pantas saja tadi lo nggak jemput di depan rumah gue. Feli, mulai hari ini tuh kamu harus tinggal di sekolah. Loh, kenapa Bu? Saya kan punya rumah. Ibu cuma mencoba untuk melindungimu. Walah, pasti ibu termakan rumor kayak yang dimakan sama Keisha itu kan. Rupanya kamu udah tahu ya sebenarnya apa sih isi dari lemari mamamu itu? Saya juga nggak tahu, Bu. Aneh, padahal harusnya kamu punya clue. Kamu bisa lihat kan warna lemarinya mamamu? Aduh, tadi saya nggak merhatiin, Bu. Kalau warna lemari ibu putih harusnya aman kan? Feli, kamu dengerin ibu ya. Pokoknya kalau kamu sampai nemuin orang yang punya warna lemari merah, itu harus dibawa ke polisi atau bawa ke ibu aja. Kenapa? Mereka tuh nyembunyikan sesuatu yang terlarang di dalam lemari itu. Saya baru sadar kalau lemari di rumah saya banyak banget, Bu, dan saya nggak tahu lemari yang dimaksud sama ibu yang mana. Mustahil, suatu saat kamu pasti tahu lah. Feli, mulai sekarang kita temenan ya. Kenapa tiba-tiba bukannya lo jijik sama gue? Jangan ngebantah apa yang dimau sama Tiara ya, Feli. Udah deh lah, jangan marah-marah. Tunggu, Ti. Jangan bilang ke siapa-siapa, Vel. Seriusan warna lemari lo merah? Kalau gitu cepat keluarin isi dari lemari lo. Kali udah muncul gak bisa kubah lagi. Udah gak apa-apa, Tiara, itu cuman hilaf. Emang lo nyembunyiin apa, Ti? Gue nyembunyiin... Aduh, susah banget sih ngomongnya. Tiara itu nyembunyiin uang yang dia curi dari bank. Apa? Aduh, Dela. Langsung metong. Astaga, maaf gue keceplosan. Ini semua gara-gara lo, Ves. Kalau mama juga dapat warna merah, bakal bernasib sama kayak Tiara dong. Well, kalau lo nggak pulang sekarang juga, nyokap lo tuh bakal diculik sama orang-orang. Hah? Tapi kita semua kan lagi nginep di sekolah. Justru itu triknya Bu Guru. Astaga, lo tau dari mana? Bukannya lo udah ngomong gak mau temenan lagi sama gue. Gue gak bisa biarin temen gue sengsara kayak gini. Lo kenal sama gue, jadi harusnya lo percaya sama gue. Kalau keluar dari sekolah ini, terus gue harus ngapain? Pertama-tama kita harus selidiki warna lemari dan isi lemari punya nyokap lo. Oh iya, gue inget tadi sih warna lemari emak gue belum muncul. Biasanya orang yang punya warna merah itu memang telat munculnya. Wah, udah pasti sih. Gue heran sebenarnya nyokap gue ada nyembunyiin apa sih. Selama ini dia gak pernah sembunyi-sembunyi. Kata orang yang nyokap lo sembunyiin adalah yang paling bahaya di kota ini. Apa? Ya udah kalau gitu cepet kabur. Aduh Keisha, gue udah cari di mana-mana tapi nyokap gue nggak ada. Jangan-jangan udah diculik lagi. Nggak mungkin. Mereka tuh belum bergerak, Vel. Bener-bener. Aduh, warga-warga udah pada datang, Kay. Ini lemari yang dimaksud sama para warga itu, Vel, dan cuma lo yang bisa buka. Cepetan. Ya udah, gue buka ya. 3, 2, 1. Pergi ke zaman dulu atau zaman modern? Zaman dulu aja deh, soalnya gue pengen buktiin mama tuh beneran dikejar-kejar sama cowok nggak sih pas zaman dulu. Udah mah tenang aja, aku tuh nggak bakal ngaku kok kalau aku tuh adalah anaknya mama. Batalin aja ya, lebih baik mama kasih kamu 10 triliun deh. Nggak perlu mah, di ATM aku tuh udah ada 1000 triliun. Ya elah, keras kepala banget sih ini anak. Ya Allah, tolonglah hamba. Waduh, mama sampai doa kayak gitu, itu artinya gue bisa durhaka dong. Gue pergi sekarang juga, bye mah. Widih, bener-bener sama kayak apa yang dideskripsiin sama orang-orang. Ketemu sama Keisha. Woi, Vel, lo ngapain ada di sini? Keisha, selama ini lo hilang ternyata lo masih hidup. Iya sih, gue masih hidup, tapi gue terjebak di zaman dulu, gak bisa balik lagi ke zaman yang asal. Kok bisa? Ya udah kalau gitu kita balik sekarang juga. Tapi kalau lo bawa gue melewati portal, kemungkinan besar lo yang bakal metong. Apa? Ya udah kalau gitu ceritain kenapa lo bisa berakhir kayak gini. Secara gak sengaja gue dorong orang dari ketinggian, terus dia metong deh. Ya udah kayak gak sengaja, anggap aja kecelakaan. Kalau gitu, gue harus ngapain nih di sini? Lo arahin gue lah. Sebut tujuan lo dulu. Gue mau ketemu sama nyokap gue. Dia di mana? Nyokap lo. Pelanin suara lo, nanti orang-orang bisa denger. Ya emang kenapa? Mamaku ada di sini. Aduh, makin menarik perhatian banyak orang kan. Udah, lo ikut gue cepetan. Keisha, kita ngapain ke air terjun kayak gini? Nyokap lo ada di dalam sana, tapi sebelum masuk lo harus istighfar dulu. Gue non-muslim. Oh, iya juga. Ya udah kalau gitu kepercayaan masing-masing. Apa yang mau kalian lakukan di sini? Kita cuma tersesat kok, Nek. Loh, Keisha, bukannya kita mau masuk air terjun ini? Feli! Air terjun ini sangat keramat, tidak boleh sembarang orang memasukinya. Ya udah, Nek, kita pamit. Maaf ya, Nek.
Tapi saya kenal si Amel, Nek. Amel, jangan-jangan kamu anaknya. Bener banget. Wah, gawat bener anak ini. Harusnya gue gak bawa dia ke sini, keras kepala amat. Baiklah, kalian berdua diizinkan masuk. Wah, Keisha, ini mah namanya zaman modern bukan zaman dulu gak sih? Vel, sebenarnya kita ini lagi di kota hayalan. Hah? Jadi emak gue lahirnya di sini? Kita harus ngorbanin satu nyawa orang buat ngebuka pintu keluar, baru deh kita bisa balik ke zaman asal. Itu artinya gue tuh udah pernah kesini, tapi gue nggak berhasil, jadi gue harus mengorbankan satu nyawa untuk ngebuka pintu keluar. Oh, itu malu. Tapi kalau gue yakin gue pasti bisa. Kalau gitu cepet arahin gue ke rumah nyokap gue. Vel, nyokap lo tuh bukan orang biasa. Lebih baik kita bersembunyi di suatu tempat. Udah, lo tenang aja. Mama Amel. Buset, kenapa sih nih anak teriak mulu? Bagus, Keisha. Kamu telah melaksanakan tugasmu dengan baik. Tugas? Oke, ini dia tumbalnya Ratu. Maaf ya Feli, tadi gue retas arahan sistem yang ada di atas kepala lo. Tumbal? Oh, sepertinya kamu belum diberitahu ya. Setiap hari tuh saya cari tumbal buat bikin wajah saya awet muda. Gue ngelakuin ini karena gue capek, Kismin. Dan harusnya karena gue ngebawa lo, gue dapat tambahan bonus. Tapi, ayo Ratu, silakan persembahkan dia ke dewa. Si miliki tiup-tiup perut. Tunggu. Jangan diselesain mantranya. Aku tuh anak mama. Aku punya buktinya nih. Aku bawa fotonya, Mah. Iya, mama udah tahu, Nak. Dan mantra yang mama sebutin barusan untuk keluar dari kota hayalan ini. Loh, kok terus siapa yang dikorbanin? Yang mau bikin anak saya sengsara? Kamu, Keisha. Makanya jangan ngehianatin gue. Kembaran botol atau kembaran piring? Udah jelas kan pilih kembaran botol biar bisa dibawa kemana-mana. Ya udah, karena mama adalah mama kandung aku, jadi aku percaya mama mau yang terbaik. Ih, kenapa keluarnya gambar anak-anak gini sih? Emang apa salahnya, Mah? Kamu harus rahasiain kalau kamu yang pilih kembaran botol, jangan sampai orang lain tahu. Ya aman, Mah, tenang aja, rapet kok. Walaupun rupa botol kita sama semua, tapi isinya tuh beda-beda loh per orang. Oh ya, kalau gitu aku mau ngintip deh. Ih, masa cuma sedotan doang? Kalau mama, duit. Anggap aja aku nggak lihat ya, Mah. Sumpah ya, kalau gue ketemu sama orang yang pilih kembaran botol, bakal gue kurung di gudang selamanya. Kelihatannya lo dendam banget, kenapa sih? Vibes gue kan elegan, masa gue dikasih Sanrio kayak gini? Tapi kan orang itu nggak bisa pilih bentuk botolnya mau yang kayak gimana. Kalau tahu banget sih, jangan-jangan. Mau nuduh gue lagi. Tiara lapor, isi botol gue cuma sampah plastik. Oh ya, ngomong-ngomong dari tadi lo nggak ngasih tahu isi botol apaan. Nggak penting, cuma zong kok, kosong. Tapi nah, mumpung Tiara sudah kedadakan lah kasih beritahu ndak apa gerang isinya. Well, kada kawa, soalnya Tiara tuh melihat tidak bener, ndak takutan. Alasan. Bilang aja lo tuh udah disogok. Feli, kamu diskors ya? Loh, kenapa Bu? Saya kan murid baik dan saya nggak pernah juga telat datang ke sekolah, jadi pasti ada yang mempengaruhi ibu kan? Nggak ada, Feli. Ini semua demi kebaikan kamu. Saya nggak akan minggat sampai ibu kasih tahu alasannya ke saya. Kamu kan yang pilih kembar botol, sekarang tuh kamu lagi diincar sama semua orang. Cuman Tiara kan? Kamu nggak tahu aja ya kalau Tiara tuh yang paling berpengaruh di kota ini, jadi semua orang tuh lagi nurutin dia. Hah? Kok saya nggak pernah denger? Baru-baru aja ya? Semenjak adanya kembaran botol, Tiara tuh jadi dipuja-puja sama semua orang. Wah, menarik buat diusut. Feli, kamu mau kemana? Jangan temuin Tiara ya. Fel, lo dengerin Bu Guru lah. Udah deh, lo gak usah ikut campur. Selama ini lo kemana aja? Kan kita udah putus pertemanan. Gue tuh sering dikerjain sama Tiara, makanya tuh gue trauma buat masuk ke sekolah. Maafin gue ya. Oh iya, isi botol lo apa? Kalau gue tadi cuma sedotan. Kunci gitu sih, tapi gue gak tahu kunci ini buat apa. Coba sini, kenapa gue kayak kenal ya kunci rumahnya? Yang jelas sih bukan kunci rumah gue. Kayaknya masih ada yang lo sembunyiin ya. Kalau kita kehilangan botol yang kita dapat, kita bisa metong. Buset, gue nggak tahu kalau pilihan gue mau pertaruhkan nyawa. Maafin gue ya semuanya. Tapi aturan itu nggak berlaku di lo, soalnya kan lo yang pilih kembaran botol. Kok lo tahu? Jangan kasih tahu siapa-siapa ya, nanti gue traktir mam bakso deh. Vel, ikut gue sekarang juga. Nggak mau, pasti lo disuruh sama Tiara karena gue ini pinter tahu. Enggak, gue tuh mau nunjukin ke lo apa isi botolnya Tiara sampai dia bisa jadi berkuasa kayak gini. Kasih tahu aja, nggak perlu ditunjukin. Ya gue juga mau, tapi gue nggak tahu apa namanya, makanya gue ajakin lo buat lihat langsung. Yaudah. Nah, gue udah sampai, barang yang gue maksud ada di dalam ruangan itu. Oke. Oh iya Della, tapi sebelum itu mending lo taruh dulu deh botol lo itu, gue yakin lo pasti pegel. Ya sih, dari tadi tangan gue kram. Sebelum dia makin menjadi hama, jadi lebih baik disingkirkan dulu. Sekarang waktunya gue masuk. Jebak lo. Hah? Loh, kenapa semua pintunya digembok? Gue udah tahu dari Keisha kalau sebenarnya lo yang pilih kembaran botol dan lo yang harus gue kurung di dalam gudang. Lo kan gak punya bukti. Lo sendiri yang bakal kasih bukti. Harusnya di saat-saat kayak gini gue udah ketemu isi botolnya Tiara dan gue musnahin. Sekarang juga lo lepas botol lo dan kita bakal buktikan lo metong atau enggak. Keisha bilang gue gak bakal metong, tapi Keisha kan timnya Tiara.
Ya udah, gue bakal buktiin. Tapi lo janji ya jangan ganggu gue lagi. Semoga nggak kenapa-napa. Tas baru atau rumah baru? Ya elah, segala rumah juga gue udah punya. Mending tas baru aja kan. Buruan kasih tahu mama kamu dapat tas baru yang kayak gimana. Tas kresek biasa doang nih mah. Ya ampun, kamu cemen banget sih. Lihat nih, mama aja dapat tas yang mewah. Tapi itu kan tas anak kecil mah. Sembarangan ya kamu. Semakin lucu tasnya tuh semakin banyak isi duit di dalamnya. Kalau gitu artinya punyaku. Iya udah jelas gak ada isinya. Jadi kamu jangan bilang ke orang-orang ya kalau kamu dapat tas kresek itu. Kenapa? Mama malu ya punya anak kayak aku. Tuh udah tahu pakai nanya. Udahlah, mama nggak mau nyakitin perasaan kamu lagi. Udah sakit mah. Woi Vel, mana tas lo? Buruan ambil. Gue tinggal di rumah. Ya elah, cepetan balik dan ambil tas lo. Kalau nggak, lo bisa dimarahin sama bu guru. Ih, emang kenapa sih? Kalau lo nggak punya tas baru, lo bisa dimarahin sama bu guru dan nggak boleh masuk ke dalam kelas. Ya elah, kok lo nggak bilang dari tadi sih? Kalau gitu, gue harus gimana? Gerbang sekolah udah dikunci sama pas satpam. Gimana kalau lo curi tas baru punya orang lain aja, asalkan jangan punya gue? Pasti lo nyembunyiin sesuatu kan? Kira-kira punya siapa nih yang harus gue curi? Nggak mungkin kan punya Tiara, bisa-bisa gue diulek. Vel, buruan, itu panggilan dari bu guru udah bunyi. Hei Tayo. Woi Dela, gue pinjam tas lo dulu ya. Jangan bilang-bilang sama Tiara. Loh, kok? Kabur deh. Loh, bukan gue kan yang ngabisin ini semua karena disuruh sama Keisha. Bu, saya punya tas baru nih, jadi saya boleh masuk kan ke dalam? Boleh, tapi kalau kamu masuk, tas yang kamu pegang itu akan menjadi milik kamu selamanya. Hah? Maksudnya? Ibu udah tahu ya kalau tas ini bukan punya saya. Maafin saya ya, Bu. Ya iyalah saya tahu karena saya punya list tas baru semua murid. Saya nggak bermaksud, Bu. Ini bukan salah saya. Udah deh, kamu tuh nggak usah playing victim ya. Karena kamu Dela tuh jadi metong. Makanya kamu tuh harus pulang sekarang juga dan ambil tas kamu. Tapi, udah nggak ada alasan. Pokoknya kalau kamu kelamaan pegang tas itu, bakal jadi tas kamu selamanya. Dan yang di rumah bakal hangus, musnah. Ih, ngapain sih tas plastik itu diributin? Ya udah deh, gue turutin aja. Kay, lo kenapa? Gue baru mau pulang nih, lo jangan ngadi-ngadi ya. Tiara ngabisin semua orang di kelas dan cuman gue yang berhasil lolos. Hah? Kenapa? Karena dia lagi cari tas kresek dan sampai sekarang belum nemu, makanya dia murka. Buat apa dia cari tas plastik itu? Katanya sih dia bakal menguasai dunia dengan tas kresek itu. Orang gak ada isinya, gimana sih lo? Benda itu tak kasat mata, jadi kalau lo gak pegang, lo gak akan bisa tahu. Ternyata lo orangnya. Kalau gitu gue bakal ikutin lo ke rumah lo. Lah, Tiara tadi kemana? Ada perasaan dia buntutin gue. Ma, aku pulang. Baguslah kamu udah pulang nih. Kenalin, Mama barusan adopsi anak baru. Hai, Emak. Loh, Mama adopsi dia karena dia jauh lebih baik tas barunya daripada kamu. Mama sampai segitunya kalau Tiara sampai dapetin tas kresek gue yang lebih keren, Mama pasti bakal ngebuang gue nih. Gue harus dapetin tas kresek itu duluan kan. Gue juga bakal tidur di kamar lo ya hari ini. Enak aja. Ogah, mending lo cari kamar yang lebih bagus. Di rumah ini kan kamar lo yang paling bagus, makanya gue jajah. Gue bener-bener kesel banget, tas plastik gini doang paling harganya cuma 100.000. Udah deh, pokoknya gue lihat dulu isinya apa, harus dipegang kan. Harus menerima apapun yang terjadi. Loh,